Halo, selamat sore para pendengar. Selamat datang dan kembali lagi di CI Live Podcast 2 bersama saya Gladys. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai implementasi industri hijau dalam mendukung pengembangan ekonomi sirkuler dan pembangunan rendah karbon di Indonesia. Hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, Pak Radison Silalahi, selaku Koordinator Fungsi Standarisasi dan Kelembagaan Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kita sapa dulu Pak Radison. Pak Radison, bagaimana kabarnya Pak? Baik, Pak. Baik. Baik ya, Alhamdulillah. Oke Pak, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih tentang industri hijau. Sebenarnya apa sih Pak industri hijau itu? Ya, industri hijau kalau kita lihat dari definisinya adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga pertumbuhan industri bisa selaras dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pertumbuhan industri membawa manfaat bagi masyarakat. Jadi penanganannya adalah bagaimana agar industri bisa secara efisien dan efektif menggunakan sumber daya. Oke, berarti kalau tujuannya adalah untuk mengefisienkan sumber daya, seharusnya sudah ada standarisasinya ya Pak? Jadi standar atau kriteria seperti apa sih Pak yang sebenarnya masuk ke dalam standarisasi industri hijau? Ya, jadi untuk lingkup industri, Kementerian Perindustrian sedang bekerja keras ya untuk mengembangkan perumusan atau penyusunan standar industri hijau yang hingga saat ini sudah ada 28 standar industri hijau. Tentu standar industri hijau ini menjadi salah satu instrumen untuk bisa memantau efisiensi atau efektivitas dari industri kita. Karena di dalam standar industri hijau itu ada beberapa persyaratan yang boleh dibilang memaksa industri kita itu menjadi efisien dan efektif. Jadi ini adalah salah satu instrumen yang sangat baik ya untuk memaksa industri menjadi efisien dan efektif dalam menggunakan sumber dayanya. Oke, baik Pak. Tadi menarik tuh, ada 28 standar industri hijau saat ini. Nah, berarti Pak, kalau bisa diberikan contoh, kira-kira sebuah industri yang seperti apa yang sudah memenuhi salah satu atau mungkin standar-standar industri hijau tadi? Jadi di dalam standar industri hijau ini ada dua persyaratan ya. Satu persyaratan teknis dan satu lagi persyaratan manajemen. Jadi di dalam persyaratan teknis ini di situ nanti diatur bagaimana batasan penggunaan bahan baku, bagaimana batasan penggunaan energi, bagaimana batasan penggunaan air, bagaimana batasan peralatan atau mesin dengan istilah OEE ya, Overall Equipment Effectivity. Kemudian di situ juga diatur tentang mutu dari produk, kemasannya, tentu kemasan yang ramah lingkungan, termasuk juga emisi gas rumah kaca dari salah satu parameter yang ada di standar industri hijau. Yang kedua ada persyaratan manajemen. Persyaratan manajemen ini ya misalnya bagaimana kebijakan atau komitmen dari top manajemen untuk menerapkan industri hijau ya. Termasuk juga di situ ada kriteria CSR yang digunakan oleh perusahaan itu sejauh mana yang mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan. Oke, berarti sampai CSR-nya pun dilihat ya Pak ya untuk masuk ke dalam kriteria industri hijau ini. Oke, tapi sebenarnya mengapa sih Pak industri di Indonesia ini harus menerapkan standar industri hijau atau prinsip-prinsip dari industri hijau ini? Ya, kalau kita lihat memang banyak sekali industri kita yang masih ya boleh dibilang ya boros dalam arti menggunakan bahan baku, menggunakan energi, menggunakan air, belum lagi istilahnya dari efisiensi atau produktivitasnya ya. Nah, tentu ya nggak mungkin itu dibiarkan seperti itu ya. Tentu harus ada upaya dari pemerintah untuk agar industri itu bisa memberdayakan penggunaan bahan bakunya secara efisien dan efektif ya. Jadi ini adalah upaya pemerintah untuk membuat industri efisien dan efektif karena kita tahu keterbatasan sumber daya kita ya, terutama sumber daya alam. Ini kan terbatas ya, bahan baku terbatas. Ya, kalau ini dipergunakan secara tidak
efisien energetik, ya suatu saat bahan bakunya habis, kita nggak bisa berproduksi lagi. Betul. Jadi itu salah satu upaya dari pemerintah untuk mengurangi keborosan yang digunakan oleh industri kita selama ini. Oke, betul-betul menghemat sumber daya alam justru biar proses industrinya bisa terus berjalan ya Pak? Ya, berkelanjutan. Berkelanjutan. Oke, nah Pak, selama ini ketika Kemenperin membantu menggalakkan nih industri hijau, apakah ada industri-industri khusus yang menjadi sasaran atau memang standar industri hijau ini bisa diterapkan di seluruh industri? Ya, seperti tadi kita sampaikan baru 28 secara industri hijau ya. Tentu ini nanti kita akan upayakan dikembangkan meliputi seluruh sektor industri ya. Termasuk sebenarnya kita prioritaskan bagi industri-industri yang boros tadi. Ya, boros pemakaian bahan baku, boros penggunaan energi, boros penggunaan air, tidak produktif. Nah, ini kita akan kembangkan secara industri hijau kita mencakup seluruh komoditi tersebut. Nah, tapi kalau sejauh ini Pak, yang sudah diterapkan dari 28 standar tersebut, sudah sejauh ini sih penerapannya di Indonesia tersebut, dan kira-kira Kementerian sudah ada tenggat waktu belum Pak untuk menerapkan standar industri hijau ini secara penuh di Indonesia? Ya, jadi memang standar industri hijau ini kan masih bersifat sukarela ya, ya masih voluntary ya. Jadi ini membuat perjalanannya juga mungkin belum bisa berjalan secara maksimal ya. Tapi tentu ini akan terus kita upayakan agar nanti standar industri hijau ini bisa mempunyai dampak atau manfaat yang sangat besar bagi industri ya. Terutama nanti ke depan standar industri hijau ini ya akan menjadi suatu instrumen ya, instrumen terutama kita juga sedang menyusun roadmap terkait dengan pemberian bantuan insentif ya, insentif dalam bentuk fiskal maupun non fiskal. Kalau yang non fiskal sudah berjalan dengan baik ya, tapi yang diharapkan oleh industri sebenarnya bantuan yang sifatnya fiskal. Ini yang masih terus digarap ya, masih terus dikoordinasikan. Nah, sekarang masih dalam tahap cost benefit analysis. Yang mudah-mudahan ini bisa kita harapkan sesuai dengan waktunya bisa dibuat dalam bentuk regulasi sehingga industri kita bersemangat ya untuk menerapkan industri hijau ini. Oke, berarti kita masih di tahap persiapannya dulu ya Pak ya sebelum nanti bisa menerapkan industri hijau ini secara penuh di Indonesia. Ya, jadi sebenarnya sudah ada yang mendapatkan sertifikasi ya, sudah ada hingga tahun ini sudah ada 44 perusahaan sudah disertifikasi industri hijau secara sukarela. Dan salah satu hal yang penting kita sampaikan, untuk biaya sertifikasi awalnya ini semua ditanggung oleh pemerintah. Okay. Ya. Jadi perusahaan tidak membayar apapun untuk sertifikasi awal. Jadi sudah ada 44 perusahaan yang sudah sertifikasi dari 9 komoditi ya. Dari 28 secara industri hijau itu baru 9 komoditi yang sudah ada sertifikasinya. Ada standar yang belum ada yang ikut perusahaan sertifikasi. Jadi ya ini juga ya sosialisasi ini menjadi salah satu upaya ya untuk komoditi yang lain juga berniat untuk mengikuti proses sertifikasi. Ya ini menarik Pak. Tadi kan Bapak sudah membahas mengenai tadi perumusan pemberian insentif, fiskal maupun non fiskal, kemudian membantu tadi memfasilitasi sertifikasi yang ditanggung oleh pemerintah biayanya. Tapi ternyata masih banyak beberapa komoditi yang justru belum mengambil sertifikasinya itu. Nah, kira-kira sejauh ini sebenarnya bagaimana sih Pak di luar tadi yang sudah disebutkan, bagaimana strategi Kemenperin ini untuk mewujudkan industri hijau yang memang applicable di Indonesia? Ya, jadi perumusan atau penyusunan standar industri hijau ini kan melalui panitia teknis, di mana anggota dari panitia teknis itu adalah stakeholder yang benar-benar terkait ya. Jadi ada unsur dari industrinya, ada unsur pakarnya, ada dari regulator pemerintah ada. Jadi standar industri hijau ini memang standar industri yang unik ya. Ya, sepengetahuan saya belum ada negara lain yang menyusun standar industri hijau seperti yang kita buat.
Jadi ini benar-benar buatan Indonesia murni. Ya. Jadi waktu menyusun standar industri hijau itu semua berdasarkan konsensus, kesepakatan. Dengan para pelaku industri ini? Dengan pelaku industrinya. Okay. Jadi itu disepakati, jadi nggak bisa kita paksakan. Ya. Tapi kita punya prinsip, persyaratan yang ada di standar industri hijau itu, kalau bisa jangan terlalu ketat, tapi jangan juga terlalu longgar, disesuaikan dengan kemampuan industri kita. Tapi harus ada upaya untuk menekan industri sehingga mampu untuk melakukan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber dayanya. Jadi ya kadang-kadang ya di situ terjadi perdebatan ya. Kita maunya batasannya seperti ini, misalnya penggunaan bahan baku daur ulang minimal 10%. Nah, ternyata industri belum sanggup. Akhirnya ya kita sepakati ya mungkin untuk tahap awal yang cukup 1% dulu seperti di standar industri air minum dan kemasan seperti itu. Jadi kita lihat perkembangan dari industri kita. Oke. Nah, tadi Pak, karena disinggung juga nih suka ada perdebatan ya ketika melakukan konsensus untuk menetapkan standar industri hijau ini. Kira-kira tapi selain mengenai perdebatan tersebut, ada lagi nggak Pak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah khususnya Kemenperin dalam berusaha mengaplikasikan industri hijau ini? Ya tantangannya ya yang paling yang paling nyata itu memang kemampuan industri kita ini tidak sama ya. Tidak sama. Ya, ada industri yang memang sudah melangkah lebih jauh ya, bahkan sudah mengerti bagaimana melakukan cara-cara efisiensi dan efektivitas ya. Tapi ada industri yang ya belum memahami. Itu yang pertama. Terutama juga yang misalnya ada industri yang besar, menengah dan kecil ya. Ini tentu kemampuannya tidak sama ya. Jadi nggak bisa kita paksakan karena ya kemampuan industri besar, menengah dan kecil tentu tidak sama. Nah, di samping itu juga dari sisi teknologi ya masih banyak industri kita yang menggunakan teknologi yang obsolete ya, yang sudah usia lanjut ya, usia tua ya. Banyak sekali industri kita yang masih menggunakan teknologi yang sudah jadul ya. Nah, padahal untuk menuntut efisiensi perlu teknologi yang terkini ya, terbaru. Ini yang jadi masalah. Nah, kalau industrinya dipaksa, tentu mereka harus melakukan investasi. Nah, ini tidak murah. Untuk mengganti teknologi itu butuh investasi yang sangat besar. Jadi inilah kendala-kendalanya. Nah, makanya ya kita dihubungkan dengan insentif fiskal tadi. Kalau itu ada, ya mungkin industri yang mau menginvest untuk memperbarui teknologi layak untuk diberikan fiskal, gitu, bantuan fiskal. Ini yang belum bisa direalisasikan. Kendalanya apa Pak untuk merealisasikan insentif fiskal tadi? Padahal kan betul ya, ini bisa jadi investasi untuk industrinya dan untuk Indonesia sendiri. Ya itu masih panjang prosesnya ya, karena untuk membuat suatu realisasi dari insentif tadi ini kan dalam bentuk regulasi ya. Tentu ini harus bekerjasama dengan stakeholder atau lembaga yang terkait ya, karena membuat suatu kebijakan tentang fasilitas fiskal itu harus ada regulasinya. Ini yang butuh waktu untuk membahas ya. Ya mudah-mudahan ya ini bisa berjalan dengan baik, karena memang isu dari ekonomi hijau, industri hijau ini kan sangat gencar belakangan ini. Mudah-mudahan terdengar sekali. Ya mudah-mudahan ya stakeholder kita semuanya bisa sama perasaannya seperti kita, sehingga industri kita bisa mendapatkan insentif dalam bentuk fiskal ya, terutama industri yang serius untuk menerapkan industri hijau. Ya, kita tunggu aja semoga lebih cepat ya Pak ya, segera bisa dirumuskan untuk regulasinya, kemudian diberikan insentif. Saya mau kembali sedikit lagi Pak, tadi juga Pak Robinson sempat menyebutkan kalau sebenarnya sudah cukup banyak 44 ya perusahaan yang sudah menerapkan standar industri hijau ini. Nah kira-kira ada best practice nggak sih Pak dari ke-44 industri ini, mana yang mereka paling bagus penerapan industri hijau ini? Jadi gini, kita punya satu contoh ya, perusahaan yang
sudah disertifikasi industri hijau ya. Ini saya sebutkan komoditinya industri keramik ya. Salah satu industri yang sudah menerapkan industri hijau melalui sertifikasi industri hijau. Dari data mereka tahun lalu ya, tahun 2020, mereka bisa menghasilkan penghematan dari data yang kita peroleh itu hampir 5 miliar per tahun. Jadi penghematan dari penggunaan listrik bisa sampai sekitar 3 miliar, penggunaan air sekitar 200 juta, dari efisiensi penggunaan bahan baku bisa sekitar 1 miliar. Total bisa mereka menghasilkan efisiensi 5 miliar karena menerapkan industri hijau. Nah ini ya kita juga waktu mereka memberikan data itu dan memberikan monatif ya surprise ya. Ya ternyata dengan mereka mengikuti sertifikasi ini ya terasa sekali penghematan yang mereka bisa lakukan. Dan Justru lebih bermanfaat ya Pak ya untuk sangat bermanfaat. Tentu uang 5 miliar itu kan bisa diinvestasikan untuk memperbaiki teknologi atau bila perlu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Iya betul. Iya. Nanti Pak, kita masih membicarakan praktis industri hijau. Kalau selama ini Bapak melihat, kira-kira ada nggak sih Pak yang justru terbalik gitu? Semula sudah memulai mengimplementasikan industri hijau, tapi ternyata di tengah jalan terdapat kendala, akhirnya kembali lagi ke cara-cara atau prinsip industri yang sebelumnya. Ya sejauh ini sih tidak ada ya, cuman ada pernah kita yang dapat informasi ada industri dia sudah dapat sertifikasi dan mereka berpikir untuk kan setiap tahun ada surveillance ya setiap tahun. Di tahun selanjutnya waktu surveillance mereka masih difasilitasi dan arti belum membayar. Ternyata di surveillance mereka sudah disuruh bayar gitu karena memang kita fasilitasikan waktu sertifikasi awal. Jadi ya akhirnya mereka berpikir wah ini mengeluarkan biaya lagi gitu. Makanya sebenarnya ya kita berharap ya kalau ya anggaran dari pemerintah cukup ya bila perlu satu siklus sertifikasi 4 tahun itu kita tanggung gitu. Nah kalau selama ini kan baru 1 tahun yang kita tanggung untuk surveillance sudah mereka bayar sendiri. Ini yang kadang-kadang ya bagi industri terutama industri menengah ke bawah ya ini menjadi terasa berat sehingga mereka berpikir ulang untuk melanjutkan sertifikasinya. Oke, iya betul. Masih ada kendala di pembiayaan ya. Memang itu investasi sih sebenarnya kan biaya yang keluarkan itu. Oke. Ini saya mau kembali lagi nih Pak, tadi di awal Pak Redison sudah sempat menjelaskan bahwasanya industri hijau ini kan menekankan untuk efisiensi sumber daya, material dan lain-lain. Dan ini cukup satu prinsip nih dengan ekonomi sirkular. Nah, menurut Pak Radison sendiri, sebenarnya bagaimana sih industri hijau ini bisa mendukung pengembangan ekonomi sirkular di Indonesia dan juga target pengurangan karbon dan pembangunan rendah karbon yang memang sedang dicanangkan oleh pemerintah kita? Ya, jadi di tahun-tahun belakangan ini dengan gencarnya isu sirkular ekonomi, termasuk juga penggunaan EBT ya energi terbarukan, kita juga sudah menampung isu-isu ini di dalam standar industri hijau ya. Jadi ada beberapa standar industri hijau yang terbaru sudah memasukkan unsur sirkular ekonomi ya. Termasuk juga penggunaan EBT ya. Jadi saya kasih contoh misalnya di standar industri hijau air mineral, di situ sudah disyaratkan untuk menggunakan bahan baku khusus untuk air minum dalam kemasan yang produk botol harus menggunakan bahan baku minimum 1% dari bahan baku daur ulang. Okay. Jadi tentu ini ya salah satu alat untuk mendukung sirkular ekonomi ya. Jadi ini sudah kita masukkan ke standar industri hijau sekarang. Jadi ya ke depan ya tentu perumusan standar industri hijau akan kita tekankan lagi. Setiap standar industri hijau itu harus ada unsur sirkular ekonominya.
Karena memang standar-standar yang lama, terutama yang telah disusun 5 atau 6 tahun yang lalu, belum memasukkan itu. Tapi standar-standar yang baru sudah kita masukkan untuk circular ekonominya. Berarti standar-standar yang dimulai di tahun berapa Pak kira-kira? Ini tahun 2020 ya. Oke. 2020, 2021 kita sudah mulai memasukkan unsur circular ekonomi di standar industri hijau. Oke, yang sangat-sangat baru ini ya, akhir-akhir ini. Ya. Oke, menarik. Berarti memang kalau kita mau mendukung ekonomi sirkular, kita bisa mulai untuk industri ya khususnya dengan menerapkan tadi prinsip-prinsip industri hijau, kemudian ambil sertifikasinya ya Pak ya. Ya. Nah Pak, terakhir nih, kira-kira sebagai closing statement juga, karena kita sudah cukup lama ternyata ngobrol-ngobrol Pak. Nah, Pak Radison sendiri kira-kira ada harapan pribadi nggak untuk pengimplementasian ekonomi sirkular dalam pengembangan industri hijau dan juga pembangunan minyak karbon di Indonesia? Ya, harapan saya ya sebagai orang yang berkecimpung di dunia industri, terutama terkait dengan industri hijau, ya kita berharap nanti peran dari industri hijau ini akan semakin besar ya, terutama kalau dikaitkan dengan sekarang adanya pajak karbon ya. Pajak karbon. Kita berharap nanti peran dari startup industri hijau ini menjadi sangat penting dalam rangka atau dalam upaya untuk membantu industri. Seandainya nanti mereka akan dikenakan pajak karbon, kita berharap perusahaan yang mendapatkan sertifikasi industri hijau mendapat keringanan atau kemudahan. Atau paling tidak, skema industri hijau ini bisa digunakan sebagai alat bagi pemerintah untuk mengakui bahwa perusahaan industri ini sudah atau tidak memenuhi target emisi gas rumah kaca yang ditentukan. Jadi bisa menggunakan skema sertifikasi industri hijau ini. Tapi ini sudah berjalan, skema kita ini sudah berjalan mulai 2017, jadi sudah ya lembaga sertifikasinya sudah ada, auditornya sudah ada, dan sudah berjalan dengan baik. Tentu ini bisa digunakan skema ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Radison. Semoga tadi harapan-harapannya juga bisa segera terwujud ya. Lebih banyak industri yang mau mengambil sertifikasi industri hijau, kemudian menerapkan juga dalam praktik-praktik keseluruhan industrinya. Oke, kalau begitu para pendengar di rumah, kita sudah sampai di penghujung podcast kita. Kita sudah cukup berbincang banyak nih mengenai industri hijau, kemudian contoh-contoh industri hijau dan penerapannya tadi. Semoga pembicaraan kita hari ini dengan Pak Radison bisa menambah pengetahuan teman-teman semua mengenai industri hijau dan keterhubungannya dengan ekonomi sirkular dan minyak karbon. Kalau begitu, saya Gladys dan Pak Radison pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast 3 selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.